Hai guys, kenalin nama aku Olvi Handini dengan NIM 2621082. Di sini kami akan pergi ke sekolah SDN 11 Bukit Apit. Nah, di sini aku dapat tugas dari dosen untuk mendiagnosa anak yang mengalami kesulitan belajar di salah satu SD di sini. Nah, kebetulan aku mendapatkan tugas di kelas 4. Nah, di sini kami mewawancari kepala sekolahnya dahulu dan juga ingin meminta rekap nilai ke kepala sekolahnya. Dan beliau menanyakan apa sih tujuan kami untuk datang ke sekolah mereka. Di sini kami menjelaskan juga tujuan kami yaitu untuk mendiagnosa atau memilih anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dol, kondisian kayak ibu-ibu cik kelas 1 sampai kelas 5 minta daftar nilai anak harian anak. Iya. Satu di Tutuban nilai kelas 3 ada yang bisa difotokopi dek mana? Enggak, ini nilai ujiannya ini Bukan. Ulangan harian kan? Ulangan harian apa mid semester? Nilai mid semester aja. Oh iya. Iya betul. Minta pula yang dikumpuasi mana fotokopi situ cik. Aduh sampai kelas 6 denak loli. Ayo. Sudah lo tadi? Iya, Bu. Di sini saya minta hasil ujian anak yang akan saya diagnosa, hasil ujian mid semester dia karena baru minggu kemarin mereka habis ujian mid semester. Nah, di sini saya udah mendapatkan hasil ujian dari Syaril. Saya minta ke wali kelasnya. Di sini ada 7 mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut untuk anak kelas 4. Di sini Syaril mengalami ketujuhnya mengalami rendah nilainya dan di bawah KKM. Nah, KKM di SD itu adalah 70. Semuanya 70. Jadi di sini Syaril mengalami masalah untuk ke-7 mata pelajaran tersebut. Bisa dilihat saya kasih tahu nilainya apa saja. Pertama, bahasa Indonesia nilainya 37,4, SBDP nilai 52, MTK nilai 58, PKN nilai 28, IPAS nilainya 56, PAI nilainya 66, dan PJOK nilainya 50. Kami akan mengasihkan sosiometri kepada anak-anak tersebut. Nah, karena mereka nggak paham apa sih sosiometri itu, bagaimana sih Kak ngerjainnya? Nah, di sini saya jelaskan dahulu, terus sebelum mereka untuk mengajarkan sosiometri. Di sini saya catat apa itu teman bermainnya siapa, teman belajarnya siapa, dan juga sebagainya. Selanjutnya, saya kasih AUM umum, AUM PTSD, dan juga FKPMP kepada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi di sini saya akan ngasih tahu hasil dari AUM umum. Yang di sini yang paling bermasalah yaitu dia dalam bidang agama, nilai, dan moral. Di sini hasilnya ada 100% ya sangat-sangat mengalami masalah tersebut. Dan juga yang paling bisa dibilang cukup bagus hubungannya yaitu hubungan dalam keluarga, yaitu KHK, kondisi hubungan dalam keluarga. Nah, setelah saya wawancarai dengan orang tuanya tentang anak ini, memang hubungan keluarganya memang sangat-sangat baik. Anak ini juga bisa dibilang patuh terhadap orang tuanya, terutama sama mamanya, sama ibunya. Dia sangat patuh sama ibunya. AUM PTSDL di sini yang paling dia bermasalah yaitu keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosionalnya. Di sini dia sangat bermasalah. Dari wawancara orang tua dan juga gurunya, pertama dari wawancara gurunya, wali kelasnya, yaitu kalau untuk kondisi sosio dan kondisi lingkungan di teman-temannya, memang si anak ini memang payah
kayak susah untuk bersosialisasi. Dan mungkin itu hanya satu saja temannya yang saya tanya, kalau nggak salah namanya itu Hani. Dan kalau untuk dari orang tuanya, di lingkungannya itu dia bisa dibilang cukup baik berteman sama teman-temannya. Dan itu mungkin dalam lingkungan fisiknya atau lingkungan sosialnya itu yang paling pengaruh itu mungkin di sekolahnya. Menyimpulkan analisis dari FKPMP, yaitu format kesulitan penguasaan materi pelajaran. Di sini Sheryl Olivia memiliki 4 kendala dalam mata pelajarannya. Yang pertama ada matematika. Pokok yang dia tidak mengerti yaitu dalam pembagian, dan kendala yang dialaminya yaitu karena susah pembagian. Dari hasil wawancara orang tua dan juga gurunya, wali kelasnya, Sheryl ini memang susah dalam perkalian dan juga pembagian. Sedangkan kalau kita untuk bisa pembagian, kita harus bisa dalam perkalian terlebih dahulu. Nah, disitulah letak kendala yang dialami oleh Sheryl ini. Yang kedua yaitu ada bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia tersebut dia tidak menuliskan apa sih kendala dan juga pokok bahasanya yang dia tidak tahu. Yang ketiga ada PKN, sama juga seperti itu. Dan yang keempat adalah SBDP. SBDP ini yaitu seni budaya atau tentang karya-karya gitu. Terus pokok pembahasannya itu tentang BAM. BAM ini kayak belajar, pokoknya M itu Minang. Pokoknya bahasa-bahasa tentang Minang itulah. Kan biasa kan ada step SD atau step sekolah itu ada pelajaran yang membahas tentang bahasa daerah. Nah, karena kita tinggal di Sumatera Barat, pastinya kita belajar bahasa Minang. Nah, dari hasil sosiometri, Sheryl memang tidak ada yang memilih dia dalam hal bermain maupun hal belajar. Bisa dibilang dia tersisihkan dalam kelas tersebut. Di sini saya melakukan wawancara kepada wali kelas 4 dan juga saya menanyakan bagaimana Sheryl ini di kelas. Nah, hasilnya yaitu Sheryl ini bisa dibilang pemalu dan juga ceroboh dalam kelas. Dia itu takut untuk mengeluarkan pendapat, takut untuk bertanya, padahal dia itu tidak bisa mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pelajaran. Auti kan sudah sering kali ke sekolah kan ya, udah amati juga Sheryl gimana. Di sini aku nanya sama ibu, Auti juga ditugaskan sama Bu Doli untuk nanya tentang Sheryl sama ibu. Jadi di sini Sheryl tuh kesehariannya gimana Bu kalau belajar? Ya tuh. Coba dalam hal apa Bu? Ya misalnya dia tahu misalnya 2 kali 2 awak tahu bahasa ko hasilnya lah hampir kecilnya kan itu ternyata lah kalau dicari dia dia main takut saja hampir itu misal contoh soal hampir tuh misalnya kecewakan dicari itu setelah dijalani kan beda aja gitu. Atau ada soal bahasa Indonesia misalnya saya mau pergi ke sekolah awak tahunya di duitnya sih asalnya lagi gue kecewa betul soal ternyata dia hampir menyerupai jawaban tapi langsung tanpa awak tahu itu gitu. Kalau menurut awak pribadi, kalau main HP acok ya Bu gimana? Nah iya acok dekui. Di sini kami mengajarkan Aisyah dan juga Sheryl, dan juga kami bantu PR untuk besok. Nah, di sini kami sangat senang karena seakan-akan kami jadi guru privat untuk mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja sih penyebab anak ini mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini mengalami itu dari diri dia sendiri. Dari diri dia sendiri tersebut, dia memang sangat-sangat malas untuk belajar. Dia pun kalau untuk belajar pun itu harus disuruh dulu sama orang tuanya. Sheryl belajar, ada PR nggak besok, ada tugas nggak besok, baru dia mau belajar. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak bakal mau belajar. Mungkin HP, itulah pengaruh HP, itu pun juga keinginan dia untuk main HP itu besar. Nah, dia juga pernah bilang sama saya pas wawancara dia itu sangat-sangat pengen banget punya HP. Nah kan anak-anak dia masih kelas 4 kan nggak mungkin orang tuanya untuk ngasih HP dia secara langsung, secara benar-benar
HP dia tuh untuk dia, itu kan nggak mau orang tuanya seperti itu akan merusak masa depan anak tersebut. Dan untuk faktor eksternal dari luar itu bisa dibilang sedikit pengaruhnya untuk dia, karena itu memang benar-benar banyak faktor itu emang dari internal, emang dari dianya. Sedangkan dari keluarganya itu sangat mendukung Sheryl untuk bisa bangkit, untuk bisa rajin belajar, untuk bisa nilai bagus. Itu faktor-faktor dari luar itu memang benar mendukung Sheryl. Dan juga dari gurunya juga bilang Sheryl, ayo semangat, jangan kayak gini, jangan malas-malas belajarnya, jangan takut untuk maju ke depan, jangan takut untuk bertanya. Dari yang saya lihat, dari observasi saya, lingkungan Sheryl itu benar-benar sangat baik, sangat mendukung Sheryl untuk bisa maju. Nah, dari dapat saya simpulkan juga yaitu yang faktor benar-benar membuat Sheryl kesulitan dalam belajar itu yaitu dari dalam diri dia sendiri. Kemauan dia untuk belajar itu memang benar-benar minim, benar-benar harus ada yang benar-benar backup dia dari belakang. Kalau enggak, dia bakal gitu-gitu aja. Jadi langkah yang seharusnya kita ambil ini dalam kasus ini, dalam kesulitan belajar yang dialami anak ini, yang pertama yaitu dari faktor orang tuanya. Orang tuanya benar-benar harus melihat anak-anak ini tersebut, harus melihat bagaimana nilai anaknya dan melihat bagaimana kondisi dia dalam belajar. Di sini benar-benar orang tua berperan penting dalam pendidikan anak. Jika orang tua tersebut cuek atau tidak mau tahu tentang anaknya, itu bakal merusak masa depan anaknya. Dan alhamdulillah orang tua dari anak tersebut sangat-sangat mendukung Sheryl. Dan untuk guru, kalau untuk guru mungkin kita bisa lihat namanya, kalau untuk guru namanya di kelas itu kan kemampuan berbeda-beda ya, kemampuan anak-anak tersebut berbeda-beda. Jadi guru benar-benar harus pandai-pandai dalam mengasih materi, dalam harus pandai kita tuh kapan waktunya cepat, kapan waktunya kita lambat dalam menjelaskan, karena kan masing-masing independen anak-anak itu kan berbeda-beda. Kami healing bersama mereka. Healing kami itu ke jenjang 1000. Kalau salah jenjang 1000 deh namanya. Pokoknya ke tempat yang bagus deh. Itu recommended dari orang tua mereka loh, seriusan. Jujur sebagai orang Riau, benar-benar pemandangannya bagus banget, benar-benar alam banget. Tempatnya tuh sejuk, benar-benar kayak kalau untuk healing ke sini bener-bener enak aja gitu kan. Kalau kita lagi stres, mau teriak pun di sini nggak apa-apa, woi. Tuh, lihat kan, bagus banget, masya Allah. Hai, sapa dulu dong. Hai. Iya, dia malu-malu, gemuk. I can take a